Ada satu pertanyaan yang sering kali disampaikan sebetulnya oleh para calon penulis, yaitu bagaimana sih caranya menuangkan tulisan. Banyak ide di kepala, tapi sulit sekali menuangkannya ke orang. Lalu saya lihat dari teman-teman senior saya, nah sebelum menulis itu mereka membuat semacam outline, ya. Jadi outline itu betapa penting di dalam tulisan. Outline atau kerangka tulisan itu yang akan ikut memudahkan menuangkan gagasan ke dalam tulisan agar tulisan mengalir. Yang pertama itu ternyata seperti halnya juga di dalam skripsi, kita harus tahu purpose atau tujuan. Tujuan kita menulis itu apa sebetulnya? Nah, itu penting dijawab, karena jawaban itulah yang akan membuat kita menjadi mengalir dalam menulis. Banyak ide, tapi tidak tahu tujuannya, itu akan mandek. Sama seperti halnya kita ingin berjalan, jalan saja, tidak tahu tujuan mau kemana, selang-seling nantinya, bisa saja dianggap orang gila kan. Nah, begitupun di dalam menulis itu, selain nanti kerangka acuan ya atau outline, yang pertama sekali harus ditetapkan itu tujuan. Tujuan kita menulis itu mau apa? Gitu. Nah, misalnya saya pergi ke Jampang, lalu punya ide, dapat ide banyak dan lain sebagainya. Ketika mau dituangkan, mau nulis apa sih? Nah, akhirnya saya menetapkan tujuan, bahwa tujuan saya menulis hendak mengabarkan Jampang secara tradisi mulai terkikis kebudayaannya, terseret tentu saja oleh peradaban-peradaban baru akibat penemuan teknologi. Nah, dengan membuat tujuan itu kita bisa menuangkan gagasan. Nanti kan kemudian yang juga penting, latar belakang mengapa si tujuan itu. Nah, dari situ kita akan punya bahan untuk dituliskan, kan? Pertama, jadi kita harus membuatkan tujuannya. Tujuannya itu tadi saya misalnya ke Jampang itu hendak mengatakan bahwa Jampang mulai tercerabut. Latar belakangnya apa? Latar belakang ketercerabutan itu satu, misalnya masuknya teknologi baru ya, Android dan lain sebagainya, sosmed yang membuat terutama generasi milenial menonton, menyimak, memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh seluruh warga negara di dunia ini melalui sosmed, lalu meniru. Ya, memang budaya meniru itu tidak bisa dihindarkan, gitu. Dan ada hal-hal yang ditiru itu bagus, tapi seringkali yang ditiru itu hal-hal yang buruk. Keburukan itu jauh lebih cepat menyebar ketimbang kebaikan. Itu yang saya tahu ya. Nah, dengan dibuat latar belakang dan dibuat purpose atau tujuan itu saja dua unsur ini sudah bisa membuat tulisan Anda mengalir. Kalau tidak percaya, silakan sekarang coba. Misalnya Anda mau menuangkan apa, tentang apa, latar belakangnya, nanti dicatat. Nah, ada nomor 3. Nomor 3 itu adalah hal-hal yang harus dituliskan. Nah, misalnya tadi dalam kasus Jampang, hal yang harus dituliskan yaitu anak-anak sebagian tentu saja ya, mulai kehilangan someahnya. Someah itu apa ya? Santun. Orang Sunda itu santun. Jadi sudah mulai cuek kepada orang itu, bertemu itu berpapasan misalnya. Dia asik dengan dirinya sendiri, dengan Androidnya apalagi ya misalnya. Tidak ada kehilangan someahnya. Nah, ini anak-anak yang harus mulai dituliskan. Kedua, misalnya lagi kesenian, tradisi sudah jarang ditampilkan.
Kenapa kesenian tradisi penting? Karena kearifan lokal itu biasanya disimpan, disampaikan dalam bentuk kesenian. Misalnya dongeng tradisi sebelum tidur tentang Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet. Itu sering didongengkan waktu saya kecil itu oleh kakak saya, kakak ipar, paman, tua, dan lain-lain, oleh orang yang lebih gede, tentang Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet. Dua binatang ini berlomba menanam itu pisang. Siapa yang duluan nanti tumbuh. Nah, si monyet ini yang ditanamnya itu jantungnya, karena dia berpikir bahwa itu akan lebih cepat. Sedangkan si kuya menanam dari benihnya yang masih kecil. Nah, ketika ditanam itu yang jantungnya busuk, yang ini tumbuh. Sampai akhirnya yang tumbuh itu berbuah. Lalu setelah itu akan dipanen. Nah, si monyet ini sebagai orang yang karakternya licik, dia yang manjat, gitu kan? Maksudnya biar nanti dia yang lebih duluan dapat. Akhirnya si Sakadang Kuya atau kura-kura itu berpikir, ya sudah, tidak apa-apa kamu manjat, tapi harus bawa karung katanya. Nah, karungnya itu dilubangi di bawahnya. Si monyet itu dengan semangat manjat ke atas, memetik satu-satu pisang, masukkan ke karung, karena sudah dilubangi, turun lagi ke bawah. Nah, begitu selesai semua, dia kabur, tapi membawa karung yang kosong, karena pisang-pisang itu sudah jatuh. Nah, ini seperti sekilas dongeng yang ya simpel saja dan sederhana saja, tapi sebetulnya di dalamnya mengandung kearifan lokal tentang menghargai proses dan kejujuran. Monyet itu punya karakter yang ternyata rakus, tidak jujur. Sakadang Kuya mau berproses, gitu kan, dan akhirnya memetik hasilnya. Nah, dongeng seperti ini sudah jarang disampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak sekarang menjadi relatif instan, ingin serba cepat, ingin serba selesai, ingin serba dapat, tanpa menghargai proses. Nah, saya kira itu ya, kesenian tradisi itu sangat penting. Baik, dari paparan ini saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Karena dengan 3 hal ini juga, kalau coba diamalkan, dipraktekkan, dikerjakan, insya Allah tulisan atau gagasan yang hendak dituangkan itu akan relatif lebih mengalir. Silakan, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalam.